dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang tertulis, dan biarlah Roh Kudus bisa menolong kami mengartikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita akan pakai untuk renungan pada hari ini adalah Yesus sumber dan pusat sukacita. Teks yang akan kita baca dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini setelah Stefanus dibunuh. Orang percaya atau jemaat di Yerusalem pada waktu itu dianiaya dengan hebat. Dan mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan salah satu yang melakukan penganiayaan dan pengejaran orang percaya ialah Saulus atau Paulus. Di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dari Kisah Rasul pasal 8 ini dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jemaat, justru melalui penganiayaan ini, Injil meluas keluar dari Yerusalem. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Nah, dalam pembacaan kita pada hari ini, Kisah Rasul 8 ayat 18-24 ini berkaitan dengan seseorang yang bernama Simon, yang sejak dahulu telah melakukan sihir, dan itu menakjubkan rakyat Samaria. Tetapi sejak Filipus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang-orang Samaria, maka orang-orang Samaria telah mengikuti apa yang disampaikan oleh Filipus. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Simon sangat jauh berbeda. Melalui Filipus mereka melihat tanda-tanda dan banyak orang-orang yang kerasukan roh jahat sembuh. Setelah roh jahat itu diusir keluar dari dalam diri orang-orang yang kerasukan itu. Bukan hanya itu saja, tapi mereka juga memberi diri dibaptis. Laki-laki maupun perempuan termasuk Simon yang sebelumnya adalah tukang sihir. Apa yang terjadi di Samaria menarik perhatian para rasul di Yerusalem. Oleh karena itu mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk melihat perubahan dan keadaan di Samaria tersebut. Dan Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria tidak hanya menerima Injil keselamatan, tapi juga Roh Kudus. Dan kedua rasul tersebut menumpangkan tangan ke atas orang-orang Samaria yang sudah percaya Yesus Kristus, dan mereka menerima Roh Kudus. Yang pertama, bertobat tanpa Yesus di hati, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jemaat, di dalam ayat 15 dan ayat 16, Petrus dan Yohanes berdoa agar jemaat Samaria yang sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat juga beroleh Roh Kudus. Nah, hal ini sama seperti pengalaman Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal 2. Baru setelah pencurahan Roh Kudus atas para muridnya, mereka baru mengerti dengan jelas Yesus itu sebenarnya. Sebab ketika Yesus ditangkap dan disalib, bahkan setelah Yesus bangkit, para muridnya belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Baru setelah Yesus terangkat ke surga dan mereka adalah saksi mata, mereka percaya sehingga mereka berkumpul selalu. Baru setelah pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka berani untuk memberitakan Injil dengan siap menghadapi segala resiko.
Oleh sebab itu, Simon yang hanya sekedarnya saja percaya, meminta kepada para rasul itu untuk memberikan kuasa dengan cara dia membayar. Karena Simon tidak paham kekristenan. Dia menganggap itu sama dengan ilmu sihir yang dimilikinya selama ini. Dia menyangka bahwa kekuatan seorang rasul itu diperoleh dengan membayar uang yang cukup. Bahwa karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Mengapa Simon memiliki pandangan seperti itu? Sebab dia belum beroleh Roh Kudus. Dan dia menggunakan kesempatan ini untuk kemudian menjual kepada orang lain. Jadi sifat Simon tidak ada perubahan. Seperti ketika dia menjalankan profesinya sebagai tukang sihir. Yang kedua, bertobat dan Yesus di hati. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Jemaat, Petrus menegur Simon dengan keras. Bahwa hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Padahal Simon sudah dibaptis. Allah sangat tahu hati kita. Dan tidak dapat ditipu. Dari mana Petrus tahu sifat dan karakter Simon? Yaitu dengan cara Simon meminta untuk bisa juga melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Yaitu dengan meletakkan tangan dan berdoa. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka yang didoakan. Dan ini diucapkan sendiri oleh Simon bahwa dia akan membayar dengan uang. Tetapi Petrus menjawab, "Binasalah kiranya orangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ayat yang ke-20. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai orang Kristen hanya ala kadarnya saja percaya, maka sifat dan karakter lama dan duniawi itu masih mengendalikan dan menguasai kita. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh dan mengundang Yesus masuk dan menguasai hidup kita, baru terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dengan Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita pribadi di dalam kesaksian dan pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Jadi bentuk kehadiran Roh Kudus untuk menyatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah umatnya dan membuat kita peka akan dosa dan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan jawaban Petrus ini, Simon disadarkan. Dan dia benar-benar bertobat dari kebiasaan hidup yang lama, yaitu hidup dalam kejahatan. Ayat yang ke-23. Yang terakhir, kasih Yesus menyelamatkan. Ayat yang ke-24. Mengapa Simon memohon kepada Petrus untuk berdoa bagi dia? Melalui teguran yang disampaikan oleh Petrus, dan teguran itu sebagai bentuk kasih Petrus akan Simon, supaya dia bertobat sungguh-sungguh dan berubah menjadi manusia baru. Ini bentuk kesungguhan Simon untuk ikut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jemaat, orang yang kudus adalah orang yang menyadari bahwa rohnya penurut namun dagingnya lemah. Itu sebabnya ia terus berdoa dan berjaga-jaga. Selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah saksinya bagi dunia dan gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Biarlah kami bisa berubah karena Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Dan kami hidup bersama dan selalu dengan Tuhan Yesus. Yesus menjadi pusat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.